She calls me. Hai halo guys, selamat datang di YouTube channel ini. Kali ini kita bakal bahas alur film yang pernah booming nih dulu di tahun 2016. Judulnya Headshot. Kalian udah pada tahu belum? Nah, betul banget. Ini film action buatan Indonesia yang pemeran utamanya adalah Iko Uwais. Daripada lama-lama, langsung aja yuk. Scenes pertama menunjukkan situasi di dalam penjara dan ada satu napi yang lagi ngepel tuh. Gak lama dari situ, datang kepala penjaga dan dikawal 4 polisi penjaga untuk menemui seseorang yang berada di sel tahanan khusus. Lalu mereka berbicara tegang dan si kepala penjaga melemparkan beberapa foto anak kecil kepada tahanan khusus itu. Terlihat napi yang sedang mengepel itu tiba-tiba menusuk salah satu penjaga dan menembaki yang lainnya. Terjadi adu tembak dan menyebabkan kepala penjaga dan semua penjaga mati. Lalu tahanan khusus tadi membebaskan seluruh tahanan lain dan memerintahkan semua tahanan untuk membawa senjata dan keluar. Dan ternyata sudah ditunggu oleh para penjaga. Terjadilah baku tembak antar dua pihak. Yang tersisa hanyalah si tahanan khusus yang masih hidup. Kedua, memperlihatkan bapak-bapak yang menemukan pemuda yang terdampar di pesisir pantai, lalu segera membawanya ke rumah sakit. 2 bulan kemudian, orang yang ditemukan di pantai tadi sedang dirawat di rumah sakit oleh seorang wanita. Saat wanita itu tertidur, pemuda ini sadar dan jatuh dari kasurnya, yang membuat wanita itu juga terbangun dan segera memeriksanya. Pria tersebut diberi nama Ismail oleh dokter cantik itu, yaitu Aileen. Aileen mengajak Ismail pergi ke pantai dan memberitahu tempat Ismail ditemukan oleh Bapak Romli. Saat itu, Aileen bertanya, apakah kamu melihat sesuatu Ismail? Lalu si Ismail menjawab, ada seseorang yang terlintas dalam pikiranku, tapi aku belum mengenalinya. Lalu mereka pun pergi untuk mencari makan. Scenes ketiga menunjukkan sekumpulan orang yang sedang menunggu, yaitu Anton dan tangan kanannya yaitu Bonnie. Ternyata yang mereka tunggu adalah tahanan yang kabur tadi, yang ditemani oleh seorang wanita. Tahanan ini bernama Lee. Mereka pun berbincang dengan serius. Yang di luar ruangan itu ada segerombolan anak buah Lee yang menyerang anak buah Anton demi untuk masuk melindungi Lee. Di dalam juga terjadi perkelahian antara si wanita itu yang bernama Rika yang hampir menghabisi seluruh orang yang ada di dalam. Dan menyisahkan 2 orang, yakni Anton dan tangan kanannya yaitu Bonnie. Lalu Lee membunuh Anton dan Bonnie pun memohon dan memberi informasi yang dia ketahuinya. Bonnie pun ke rumah sakit untuk mengobati telinganya yang ditembak oleh Lee tadi. Ternyata yang menanganinya adalah Aileen. Bonnie membuat kerusuhan yang ternyata ia juga sedang mencari Ismail. Bonnie mencoba melukai Aileen karena Aileen tidak mau menjawab. Tiba-tiba datanglah Ismail untuk melindungi Aileen. Terjadi perkelahian antara Bonnie dan Ismail, tetapi Ismail dapat memenangkannya. Ismail.
Esoknya, Aileen berpamitan untuk pergi ke Jakarta dengan menggunakan bus. Ini dia nih. Mereka menunggu di halte bus dan ternyata mereka telah dimata-matai oleh Bonnie dan dua temannya. Ketika orang itu mengikuti bus yang ditumpangi oleh Aileen, kemudian Ismail dijemput oleh Bapak Romli. Saat dalam perjalanan, Aileen yang sedang diikuti 3 orang itu lalu menghadang bus tersebut dan mereka menembaki Ternyata 3 orang itu sedang mencari Ismail, tetapi menyebutnya dengan nama Abdi. Aileen menelpon Ismail untuk meminta bantuan, dan ia pun udah sama Tuhan. diinterogasi mengenai keberadaan Ismail. Guys, ya nggak di sini, ya nggak ikut. Ketika Ismail sampai bersama Bapak Romli, dia sangat terkejut karena bus itu penuh dengan darah dan Aileen pun sudah tidak di sana. Tiba-tiba ada kawanan orang asing yang mungkin ditugaskan untuk membereskan bus tersebut. Menyerang dan hendak membakar Ismail, tapi gagal. Saat dia turun, ada seseorang yang menodongkan pistol kepada Ismail, tetapi dihalangi oleh Bapak Romli. Ismail yang murka pun, Sabar Pak, tunggu Pak. nyawa Bapak Romli tidak dapat diselamatkan. Dan tiba-tiba, scenes keempat memperlihatkan di mana Aileen dan gadis kecil yang bernama Mina dibawa ke ruangan tersembunyi oleh ketiga orang tadi. Ini bertujuan sebagai umpan agar Ismail mendatangi mereka. Tiba-tiba Ismail di kantor polisi dan sedang diinterogasi mengenai kejadian pembantaian di bus tadi. Tapi polisi ini mengenal latar belakang Ismail yang sebenarnya bernama Abdi. Singkat cerita, ternyata dulu Ismail adalah bagian dari si pembunuh tadi, termasuk Lia. Karena ialah pemimpin pasukan pembunuh tadi yang bernama Lee. Dulu menculik anak-anak kecil dan mendidik mereka menjadi seorang yang sangat kejam dan tanpa ampun. Dan Ismail adalah salah satunya yang dikenal dengan nama Abdi oleh mereka. Saat obrolan sedang berlangsung, tiba-tiba datang seorang yang misterius yang membawa senjata yang hendak membunuh Ismail dan polisi tersebut. Anjing. Scenes kelima, di mana Aileen didatangi oleh Lee, dan Lee menceritakan latar belakang Ismail kepada Aileen. Lalu Lee mencoba menelpon anak buahnya, tetapi yang mengangkat telepon tersebut adalah Ismail. Lee mengancam Ismail dengan menyakiti Aileen. Ismail pun langsung bergegas, dan saat sedang melewati hutan-hutan, ia disambut oleh teman lamanya bernama Besi, dan mengingatkan kejadian-kejadian waktu kecil mereka. Dan mereka pun akhirnya berkelahi, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Ismail.
Tetapi Ismail merasa bersalah telah membunuh sahabatnya itu. Dan saat Ismail melanjutkan perjalanan menuju pantai, dia bertemu wanita yang bernama Rika yang menebakinya. Tapi Ismail berhasil menghindar. Lalu mereka berbincang sejenak, kemudian bertarung. Yang sebenarnya mudah bagi Ismail untuk membunuh wanita itu, tapi dia mencoba untuk tidak membunuh wanita itu. Tapi karena wanita itu bersikeras, scenes ke-6 menunjukkan Aileen dan Mina yang mampu menembaki beberapa penjaga. Tetapi akhirnya dia merasa terkepung dan tepat sekali Ismail pun datang dan membantu Aileen. Aileen yang tampak emosi karena telah mengetahui cerita dari Lee. Lalu Ismail berusaha memberi penjelasan serta meminta maaf pada Aileen. Tetapi Aileen yang belum mempercayai Ismail lagi, akhirnya Aileen luluh dan menerima maaf Ismail. Lalu datanglah Lee yang memukul Aileen hingga pingsan. Lee sangat marah. Perkelahian hebat pun terjadi. Tapi usaha itu gagal karena Aileen datang dan membantu Ismail. Di scenes terakhir menunjukkan Aileen yang sedang berada di rumah sakit, menunggu Ismail yang tak kunjung sadar. Tetapi tak lama setelah dia menunggu, Ismail pun akhirnya sadar, yang membuat Aileen sangat bahagia. Dan tamat. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe juga ya. Support kalian tuh sangat berharga banget loh bagi kita. And see you on the next video guys.